siang buat anak-anak semuanya. Kita masuk kembali dalam materi pelajaran kita untuk minggu ini, yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus yang tertulis dalam Matius 27 ayat 32 sampai 56. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pada saat hari ini kami hendak belajar. Kiranya Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita kembali ke dalam materi kita ya, tentang pengorbanan Yesus Kristus. Oke, kamu dengarkan baik-baik ya nak ya. Berkorban menurut kamus bahasa Indonesia berarti menjadi korban ya. Menderita rugi atau menyatakan bakti. Nah, berkorban bukanlah hal yang mudah tentunya ya. Karena syarat utama dalam berkorban adalah kerelaan untuk memberi ya. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Nah, kita rela hilang sesuatu dari dalam diri kita untuk orang lain. Nah, itu seperti itulah maksudnya ya nak ya, arti berkorban. Nah, Yesus Kristus telah memberi teladan dalam berkorban, yaitu memberikan nyawanya untuk disalib ya, untuk disalib. Lihat lagi ya. Yesus mau dihina, bahkan disiksa, hingga mati di kayu salib. Semua ini hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, kita dapat lihat gambarnya ini ya. Kamu bisa perhatikan gambar yang ibu berikan. Oke? Kamu perhatikan baik-baik ya. Ini gambarnya ibu besarkan biar jelas ya, kita perhatikan baik-baik ya. Ini gambar perjalanan pengorbanan Yesus ya. Ini dia. Nih, dimana Yesus mulai dari saat dia ditangkap ya, ditangkap, diadili, nih diadili ya, diadili, terus dalam perjalanannya pun dia mengalami banyak hinaan, siksaan, caci maki. Nih. Ya. Yesus sebagai manusianya dia juga merasakan kelelahan ya nak ya. Dia tidak bisa menanggung salib yang di pundaknya begitu berat karena dia sudah kelelahan ya. Sampai pada saat itu Simonlah yang menolong membawa untuk salibnya sampai ke Golgata. Nah, disitulah ketika sampai di bukit, para serdadu-serdadu menancapkan lubang kayu salib di atas tanah dan dia dipaku ini ya, dipaku dan dia ditancapkanlah ke tanah salibnya ya. Maka inilah gambarnya. Nah, pengorbanan Yesus Kristus ini tentu suatu hal yang sangat harus kita teladani ya. Bukanlah hal yang mudah dalam pengorbanan ini ya nak ya. Seperti Yesus untuk sampai ke Golgota harus dirajam, disiksa dan dihina dan diolok-olok oleh para serdadu-serdadu. Nah, ketika itu terjadilah keajaiban di mana alam mengalami kegelapan di sekitar daerah Golgata ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus menyerahkan semuanya ke tangan Allah Bapa dan ia pun mengembuskan napas terakhirnya. Disitulah Yesus wafat dan para serdadu itu takjub dan mengakui bahwa Yesus benarlah anak Allah. Nah, semua ini dilakukan Allah hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa dari kesalahan kita, dari dosa kita. Nah,
Manusia tidak bisa membersihkan dirinya dari dosa, tapi hanya anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita perhatikan lagi nak ya. Kita manusia yang telah ditebus Allah harus bersyukur ya atas kasih Allah kepada kita. Hal ini dapat kita wujudkan dalam bentuk kesetiaan padanya, taat dan tidak berbuat dosa lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama maksudnya ya. Contohnya seperti apa ungkapan syukur kita? Yaitu contoh ya, ini kasih contoh dan ini sering terjadi pada saat sekarang ini ya. Mengutamakan tugas sekolah daripada bermain game. Nah, anak-anak pada saat hari ini ya cenderung anak-anak di rumah, anak-anak ibu di rumah lebih mengutamakan waktunya untuk bermain game daripada tugas sekolah. Nah, itu harus anak-anak ibu pikirkan ya. Ternyata hal itu sangat merugikan kita ya. Ketika kita bermain game, waktu kita habis, lalu kita lupa mengutamakan tugas kita, yaitu mengerjakan tugas sekolah. Nah, anak-anak di rumah seharusnya utamakanlah dulu tugas sekolah ya. Itu sebagai ungkapan syukur kita karena Allah mengasihi kita, memberi kita kepintaran, otak yang cerdas untuk digunakan semaksimal mungkin. Jadi kamu harus kenali apakah kamu sudah menggunakan waktu dengan baik atau belum. Nah, itu contoh nak ya, mudah-mudahan kamu ingat. Terus kita bisa berbuat kasih pada orang lain, itu mau menolong. Nah, mau mengasihi sesama, itu yang Tuhan inginkan sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Nah, pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana berkorban untuk orang lain. Nah, anak-anak sekalian, demikian tugas materi kita minggu ini ya. Nah, tugas kita yaitu halaman 24 ya, nomor 3. Ada 3 soal dan halaman 25 ada 3 soal. Nah, itu kamu kerjakan di buku tulismu dan dikumpul saat sesimu masuk, oke? Nah, ingat ya nak ya. Ingat untuk selalu mengerjakan tugas. Nah, terima kasih ya anak-anak semuanya. Semoga kamu ingat melaksanakan tugas kamu. Nah, sampai jumpa. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.